Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, saya ucapkan selamat datang kepada tim dari BPBD. Mungkin satu lagi belum datang yang dari Terima kasih atas berkenannya bisa hadir di Puskesmas Nangkaan. Jadi kami seluruh staf Puskesmas Nangkaan mengharapkan banyak pelatihan ini maupun materi-materi ini karena salah satunya selain menjadi agenda kita mau ada akreditasi Puskesmas, jadi kita wajib tahu dan paham. Meskipun nggak ada akreditasi, kita pun juga wajib tahu dan paham tentang kedaruratan di Kabupaten Bondowoso ini. Baik secara tanggap bencana, meskipun kita bukan daerah yang rawan bencana, tapi kota ini masuk yang potensi ada ya, tapi seperti kebakaran maupun angin puting ya, kalau longsor ya, sama banjir sempat kita Pak yang di ada apa dan kita selalu bersinergi tim kesehatan BPBD mulai COVID kita selalu bersinergi dan mungkin kita semua bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari BPBD ini. Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat buat kita dan masyarakat. Teman-teman saya harapkan untuk diperhatikan sampai terakhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Heru bisa memberikan sepatah dua kata. Saya akhiri sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Kapus Nangkaan, Ibu Dr. Silvi. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman dari Puskesmas Nangkaan serta teman-teman dari BPBD. Syukur alhamdulillah hari ini kita coba berkumpul dalam acara sosialisasi terkait kebencanaan. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Mardiada, bisa dipanggil Heru. Saya menjulup di bidang PK, pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian saya ada rekan saya Mbak Ica, beliau analis bencana di BPBD. Kemudian ada teman-teman dokumentasi, ada Mas Bagas. Jadi perintah pimpinan setelah dikoordinasikan untuk segera geser ke Puskesmas Nangkaan untuk memberikan sosialisasi. Kami menyadari Bu, akreditasi ini juga penting bagi teman-teman Puskesmas karena mulai tahun kemarin kita juga sudah bersinergi terkait akreditasi ini. Ada Puskesmas Joradami, Jambisari, kemudian 2023 ini ada Tegal Ampel, kemudian Kademangan sama Mesan juga menunggu, cuma tanggalnya kemarin karena yang bersangkutan koordinasi dulu, jadi kita kasih plot tanggal segini karena kita juga ada acara yang harus kita laksanakan. Ini mau langsung materi atau lanjut materi ya Bu ya? Gak apa ya Bu ya? Terima kasih. Ini kejar-kejaran ini soalnya. Kami juga ucapkan terima kasih Bu sudah diundang ke sini, beri kesempatan kita saling berdiskusi, sharing Bu dengan teman-teman kesehatan, karena teman-teman kesehatan juga sangat penting ketika terjadi bencana yang ada di Kabupaten Bondowoso. Mungkin kita di sini kita sharing atau diskusi ya terkait potensi bencana apa yang ada di Kabupaten Bondowoso. Judul saya tanggap menghadapi bencana. Nah, sebelum kita mulai materi biasanya kalau di kita tuh ada ya Bu, saya mohon izin untuk mohon izin berdiri juga. Ya, jadi ya begini. Mohon teman-teman berdiri juga. Kita coba dulu ya, latihan dulu ya. Biar bagus. Meskipun
Jadi semangat kita kan harus semangat pagi ya. Jadi ya, ketika saya mengucapkan semangat pagi, teman-teman semua membalasnya dengan pagi. Kemudian salam tangguh 3 kali. Kemudian ketika saya menjawab terakhir, puskesmas Nangkaan tangguh, dijawab siap untuk selamat. Ya. Untuk selamat itu. Oke, kita coba dulu ya, ibu-ibu ya, bawa-bawa. Semangat pagi. Pagi. Salam tangguh. Puskesmas Nangkaan tangguh. Siap untuk selamat. Ya, ingat ya Bu ya. Direkod ini ya. Siap untuk selamat. Ya. Oke, kita hitung ya. 1. Semangat pagi. Pagi. Salam tangguh. Puskesmas Nangkaan tangguh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Siap untuk selamat itu merupakan jargon dari BNPB, kemudian diturunkan ke kita untuk disampaikan ke semua khalayak stakeholder, baik itu masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Karena di situ ada historinya Bu, kenapa siap untuk selamat. Berdasarkan penelitian di Jepang, Bapak Ibu tahu nggak, ketika ada korban bencana yang bisa menyelamatkan diri kita itu siapa? Benar, mantap betul semua ini. Ya betul itu. Jadi yang pertama adalah kesiapsiagaan diri sendiri. Kedua, kesiapsiagaan dari keluarga kita yang bisa menolong. Ketiga, dari tetangga. Keempat itu dari orang-orang yang lewat. Pada saat kalau ada yang lewat, kalau nggak ada. Kelima itu baru imsak, BPBD itu ada di urutan kelima. Ya. Nah, ke situ urutan kelima semua. Jadi bayangkan kalau terjadi bencananya terjadi di beberapa tempat, khususnya BPBD, habis kita sudah. Kemarin kita kena banjir bandang Indian itu sudah habis kantor itu. Untung cuma dikasih banjir bandang, kalau terjadi bencana lagi. Iya. Pada saat itu terjadi longsor di Uringin. Alhamdulillah ada relawan teman-teman di Uringin yang siap membantu, jadi kita nggak turun dari ide. Itu historinya siap untuk selamat. Mungkin next. Itu. Bencana secara umum, ini ya Bu ya, Undang-Undang Nomor 24. Ketika itu merugikan masyarakat, mengganggu keselamatan jiwa, mengancam keselamatan jiwa, merugikan, itu termasuk bencana. Ini tidak perlu saya jelaskan. Intinya kalau itu mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, bencana. Bencana itu ada 3 Bu, bencana alam, non alam sosial. Tadi pagi kita apel dalam rangka ini Bu, bencana alam, non alam dan sosial. Alam ya gempa bumi. Mungkin nanti ketika simulasi di puskesmas biasanya kita simulasi gempa bumi yang bisa kita simulasikan Bu. Jadi biasanya teman-teman tim reaksi cepat itu memberikan pengetahuan bagaimana menolong korban. Ketika sendirian harus bagaimana, kemudian harus lari kemana. Kalau di puskesmas ini kan banyak sudah tenaga kesehatan, apa cuma harus ditentukan mau lari kemana, titik kumpulnya di mana, koordinatornya siapa, tiap ruangan. Nanti biasanya dibantu dari teman-teman tim reaksi cepat. Kemudian bencana non alam yang kita hadapi 2 tahun kemarin dari kita, salah satunya wabah Ibu. Kemudian ada bencana sosial, konflik ya. Jadi BPBD juga sama, meski ada konflik sosial juga mendukung dalam hal logistik, keamanan dan sebagainya. Ini karakteristik dan ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi. Bencana geologi, kenapa di Indonesia Bondowoso juga sempat merasakan getarannya ya, sering terjadi gempa karena kita memang dikelilingi oleh lempeng-lempeng ini. Ada lempeng Eurasia, lempeng
Pasifik sama lempeng Hindia Belanda. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya ini sudah Indonesia. Kita harus siap menghadapi bencana geologi yang ada di Indonesia. Kalau hidrometeorologi itu yang berkaitan dengan unsur air, ada angin kencang, kemudian longsor, banjir. Nah sekarang ini yang lagi kita tangani adalah kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir setiap hari kita melakukan dropping air ke beberapa desa yang mengalami kekeringan. Nah, ini kondisi geografis Bondowoso. Bondowoso cukup luas Ibu, 1.500 km persegi. Kalau nggak percaya silakan hitung sendiri. Ini ngambil dari BPS saja Bu. Secara topografi Bondowoso berada dikelilingi oleh pegunungan yang biasa. Ada dua pegunungan yang aktif, ada Gunung Ijen, Gunung Raung. Kemarin ini dua gunung ini sempat naik statusnya baru malah Gunung Raung itu. Yang berbahaya ini Gunung Raung karena Gunung Raung hampir sama dengan Gunung Semeru. Kalau Gunung Ijen identik dengan Gunung Bromo. Klasifikasi vulkanologinya. Kalau Gunung Ijen yang bahaya adalah gasnya. Sama dengan Bromo. Bromo itu level 2, tapi wisatanya tetap dibuka. Ya karena tidak ada potensi terkait dengan abu vulkanik dan sebagainya. Kalau Raung itu ada. Alhamdulillah 2023 ini turun semua statusnya jadi normal semua. Gunung Ijen kembali ke level 1, Gunung Raung juga kembali ke level 1. Alhamdulillah. Bagi BPBD alhamdulillah itu menurunkan ketegangan kita karena kita selalu siaga itu di kantor kita ada teman-temannya selalu piket 24 jam. Di Bondowoso ada 9 potensi bencana. Ada gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan karhutlah, gunung api, puting beliung, dan wabah. Ini infografis kejadian bencana di Kabupaten Bondowoso yang ditangani oleh BPBD. Di situ terjadi peningkatan Ibu sejak 2020. 2021 peningkatannya 2 kali lipat itu 100 kejadian kita tangani. 2022 naik lagi 148. Ini pertengahan tahun sudah 89, 90. Pertengahan tahun itu belum tutup tahun ini. Biasanya di akhir-akhir tahun itu karena musim peralihan ke musim hujan itu banyak kejadian bencana di Kabupaten Bondowoso. Tapi harapannya jangan sampai terjadi Bu. Ya. Upaya kita kesiapsiagaan menghadapi bencana. Di situ ada tampuk memahami bahaya, memahami sistem peringatan dini, melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan, memiliki keterampilan. Nah, memiliki keterampilan ini dalam artian ketika ada pelatihan-pelatihan kebencanaan, kan di situ ada transfer of knowledge yang bisa dipahami, kemudian memiliki rencana antisipasi, mengurangi dampak bahaya. Intinya ada 3 Ibu, identifikasi, adaptasi, akselerasi. Identifikasi, kita mampu mengidentifikasi potensi bencana apa yang ada di puskesmas Nangkaan. Itu dulu. Ketika kita sudah tahu, paham, dan mampu mengidentifikasi, misal gempa bumi kalau di Nangkaan ini, kalau di puskesmas dia, rawannya pasti gempa bumi pohon, kayaknya nggak ada nih. Ya kalau kebakaran yang sering terjadi ya karena satu kelalaian manusia gitu. Kemudian adaptasi. Ketika kita sudah tahu potensi bencana apa yang ada di puskesmas, kita minimal tahu jalur evakuasinya kemana, ya, larinya kemana. Nah kalau ada gempa ya lari ke bawah, keluar, titik kumpulnya di mana. Kemudian yang ketiga adalah akselerasi. Akselerasi adalah ketika kita sudah tahu di situ ada potensi bencana di puskesmas kita, upaya apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana ketika benar-benar terjadi. Misal dari struktur bangunan kita perbaiki,
Kemudian jalur evakuasi, misal ini terlalu sempit, nanti kalau pasien keluar harus memakai bednya cukup nggak. Kemudian jalanannya harus dibuat jangan berpijak, jadi dibuat secepat mungkin. Itu harus dipersiapkan ya untuk mengurangi resiko bencana. Kemudian tas siaga bencana Ibu, jadi di BNPB itu, BPBD kita setidaknya harus menyiapkan tas yang siap dibawa kemana saja, terutama kalau di rumah ya, kita bicara di rumah. Di situ isinya minimal ada fotokopi identitas diri kita, sertifikat rumah, mungkin barang-barang penting. Nah, semisal terjadi bencana yang tidak diinginkan, langsung bawa aja itu sudah gitu ya. Karena kejadian di Semeru kemarin Ibu, banyak mereka yang data dirinya nggak dibawa sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan pendataan Ibu. Ini bener nggak warga sini rumahnya ini nggak betul kan gitu. Jadi fungsinya tas siaga bencana seperti itu. Kemudian, tahun 2022 kita meluncurkan inovasi ini, aplikasi Sigaban, sistem informasi tanggap bencana Sigaban. Nah, tujuannya adalah karena kawasan Bondowoso ini seperti yang bisa dilihat tadi cukup luas Ibu. Kalau kita harus menyampaikan secara tatap muka, kita juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita mencoba mengeluarkan terobosan inovasi namanya Sigaban ini. Di situ menunya ada menu informasi rawan bencana. Jadi di posisi sekarang ini bisa kita cek potensi bencana yang ada di wilayah Nangkaan itu apa. Itu real time posisi kita di mana Ibu. Kalau kita ada di Kecamatan Ijen, diklik aja di situ keluar potensi bencananya apa. Di situ juga kita melaporkan kejadian bencana. Harapannya kita, karena ini sudah era digital, jangan pada saat terjadi bencana saja dilaporkan. Sebelum terjadi bencana, ketika ada potensi akan tanah, mungkin dilaporkan saja. Harapannya seperti itu. Memang kalau laporan sih lebih cepat lewat WA, kebanyakan lewat WA memang. Tapi kita juga mencoba untuk mengadopsi teknologi. Harapannya kami sih jangan saat kejadian bencana baru dilaporkan. Ketika ada potensi, misal pohon sudah miring-miring gitu, segera dilaporkan, nanti bisa kita tindak lanjuti. Kemudian di situ juga ada peta rawan bencananya seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Ini ada sedikit video tutorialnya. Nggak bisa. Coba. Nggak bisa. Nah itu. Di Play Store ada Ibu, jadi bisa diunduh langsung Sigabannya di situ. Karena nggak bisa. Nah, ini Bu. Dalam penanganan bencana, BPBD tidak bisa berdiri sendiri. Bencana itu urusan bersama. Petahelik, kolaborasi petahelik itu sangat penting Bu. Baik itu dari pemerintah, swasta, kemudian media, dunia usaha, akademisi. Pemerintah, di sini kita pemerintah, BPBD, tenaga kesehatan, nakes juga berperan penting ketika terjadi bencana. Kemudian masyarakat, ya masyarakat minimal harus menerapkan budaya sadar bencana. Di situ siap untuk selamat. Kemudian teman-teman media juga berperan penting dalam memberikan informasi-informasi, jangan sampai memberikan informasi yang hoax, karena sekarang banyak berita-berita hoax. Kemudian teman-teman dunia usaha itu juga sangat penting. Harapannya kami CSR yang ada di teman-teman itu bisa diarahkan di kegiatan-kegiatan kebencanaan, entah itu pemasangan rambu evakuasi, pemberian pengetahuan atau sosialisasi seperti itu. Kemudian dari teman-teman akademisi juga berperan penting dalam hal melakukan kajian-kajian, penelitian terkait potensi-potensi bencana apa yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso.
mungkin itu saja sekedar sosialisasi dari kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Terima kasih kan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sebentar lagi mau punya gawe, yaitu mau akreditasi pada bulan Oktober, awal bulan Oktober. Dan kami sangat berharap ilmu dan baik ilmunya, materinya maupun nanti simulasinya teman-teman itu, karena semua staf wajib paham, wajib tahu gitu. Paling nggak dasar-dasar dari simulasi ini teman-teman harus paham semuanya. Jadi terima kasih atas kesediaannya dari tim Damkar bisa bergabung di Puskesmas Nangkaan. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali atas kesempatannya maupun rawuhnya di Puskesmas Nangkaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Toha beserta tim apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, tapi kita sangat apresiasi sekali sama tim Damkar yang selalu siaga di Kabupaten Bondowoso, dan kita selalu bersinergi baik dari tim Damkar maupun dari BPBD. Kita selalu dari Dinas Kesehatan selalu bekerja bersinergi. Saya harapkan ini kita tetap selalu bersinergi dengan adanya sosialisasi maupun simulasi ini. Kita semakin kenal dan semakin kita kerjakan selalu berdampingan ya Pak, mulai dari yang COVID itu selalu berdampingan. Mungkin itu yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa langsung dilanjut Pak Toha materi, nanti dilanjut simulasi ya. Mohon perhatiannya kepada teman-teman semuanya untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur bahwa pada siang ini kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka di aula Puskesmas Nangkaan ini. Dan yang kedua, salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita selaku umat Muhammad mudah-mudahan di akhir nanti mendapat siraman syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu Dokter yang saya hormati, juga ibu-ibu sekalian, mohon maaf apabila kami sedikit terlambat karena saya harus membagi tugas. Setelah gelar pasukan dan peralatan di alun-alun, ada tim kami yang naik ke Kawahurung yang kemarin terbakar. Jadi ini sebetulnya saya kalau ke Puskesmas full ini cuma berapa orang. Kemarin informasi Ibu, kemarin di Pinakal. Jadi pemadam kebakaran itu sekarang lagi roadshow keliling. Besok tanggal 16 di Brajakan. Jadi keliling ke semua puskesmas. Namun saya akan sampaikan beberapa informasi bahwa sejak 2017 Damkar itu sudah satu atap, satu naungan gabung dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi di Satuan Polisi Pamung Praja itu ada Pol PP, ada Linmas, ada Damkar. Bulan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat kegiatan Damkar, silakan buka di IG-nya Damkar atau di TikTok-nya Damkar. Jadi pekerjaan kami selain di pemadaman juga ada yang namanya non kebakaran. Mungkin di sekitar Bapak Ibu sekalian ada gangguan yang sekiranya mengganggu ketentraman masyarakat seperti ular, kera, cincin yang nggak bisa dibuka.
terus kucing yang masuk sumur atau sapi yang masuk sumur, kami siap. Itu adalah kegiatan kami yang sifatnya non kebakaran. Jadi siap, kami standby 24 jam. Jadi regu kami regu standby 24 jam. Oh iya Bu, tambahan hari ini juga kami diminta ke atas untuk distribusi air bersih di Desa Purnama. Desa Purnama. Jadi kalau ada gangguan, mari jadi mitra kami di rumah masing-masing. Kalau ada apa-apa, ibu-ibu biasanya kalau ada kebakaran di video dulu, baru telepon pemadam. Itu yang salah Bu, telepon dulu baru di video, dibalik Bu. Jadi biasanya yang gopo, yang panik ini ibu-ibu biasanya. Jadi beberapa kejadian itu justru saya tahu dari orang lain, seperti yang di Tenggarang, yang di Jandisari kapan hari itu. Jadi mari menjadi mitra dengan pemadam kebakaran. Jadi kami juga bangun dengan adik-adik sekolah, baik itu para usia dini. Kenapa? Karena di dinas pendidikan itu ada yang namanya KUMER, yaitu kurikulum merdeka. Puncak temanya itu salah satunya api. Itu di PAUD Bu biasanya. Jadi saya banyak kenal dengan guru-guru PAUD karena kami sering datang ke PAUD-PAUD yang ada di Bondowoso, termasuk dengan anak SD. Besok kita ke SD Sumber Suko, jadi Roksum ini, termasuk dengan yang SMA. Beberapa aksi dan beberapa proses yang saya sampaikan tadi itu adalah menunjukkan saya bekerja dan berproses. Jadi untuk mengurangi stigma masyarakat yang selama ini menganggap damkar tidur. Kalau sudah selesai pemadaman baru datang kayak polisi India katanya. Nah, stigma itu saya bangun lewat proses dan lewat beberapa inovasi yang kami kembangkan. Dan yang sudah masuk di Senobus, masuk di 5 besar adalah saya kasih nama roti bakar. Bukan yang di roti bakar yang Bandung saya itu, bukan ya. Jadi ada patroli pada titik rawan kebakaran. Jadi kami jalan tiap hari. Sasarannya adalah para pengumpul besi tua, pembeli toko-toko modern seperti Ramajaya kalau di daerah sini. Itu pasti kami ekspansi yang namanya alat pemadam api ringan. Aparnya pasti saya periksa. Karena apa? Volume kegiatan di sana cukup padat, sementara lokasi dekat dengan pemukiman, padat penduduk di belakangnya ini. Saya tahu persis kalau di Nangkaan, Bu Dokter, karena saya pernah jadi kasih di kelurahan Nangkaan sekitar 1 tahun. Lurahnya masih Budirin waktu itu lurah saya. Jadi saya tahu persis kalau di Nangkaan. Yang banyak kenal saya Bu RT. Kalau tak kedua sini RT-nya ada 23. Itu yang saya kenal. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, gimana siap menjadi mitra dengan damkar? Siap ya? Untuk memberikan informasi apabila terjadi gangguan terhadap bahaya kebakaran. Syaratnya satu Bu, jangan ada dusta di antara kita. Oke, setuju? Nah, nanti mungkin langsung praktek dengan tim di bawah. Jadi saya hanya membuka saja. Yang jelas semua api kalau sama pemadam jinak sudah bisa dipadamkan. Cuma ada 2 api ya. Ada 2 api yang bisa kami padamkan, yaitu basi api asmara dan api cemburu. Itu tidak bisa saya padamkan itu. Ya. Itu perlu penanganan khusus itu. Ya. Nah, mungkin itu nanti materi kalau sudah di kopi saya kira bisa dipelajari di sana, enak langsung praktek atau gimana saya tawarkan. Karena ini jam rawan ini. Langsung praktek ya. Kalau materi bisa diambil sudah saya buatkan, materi bisa. Cuman satu yang ada di materi
semua kegiatan termasuk masalah proteksi kebakaran dan penanggulangannya itu untuk Bondowoso diatur di Perbup 69 tahun 2002 di materi ada. Kenapa pakai Perbup? Kan gitu pertanyaannya. Pada saat pakai Perda, kami hearing dengan Komisi 1, disuruh siapkan dana 120, kami tidak punya uang. Daripada saya buat Perda habis 120 juta, yang lebih baik keluar Perbup. Kalau Perbup tidak ada biayanya dong, tinggal lobby-lobby aja ke bagian hukum sama organisasi. Kebetulan teman-teman juga banyak yang kenal kami di bagian hukum. Jadi ada Perbup, termasuk layanan kesehatan itu diatur ada di Perbup. Yang sekian meter itu harus ada apa berapa kilo, ada semuanya. Di pasal 13 sampai di pasal 34 itu mengatur tentang apa, termasuk semua bangunan, baik itu toko modern, gudang, layanan masyarakat, puskesmas, rumah sakit umum dan sebagainya, itu diatur. Yang penting ada apa, itu diatur, termasuk proteksi bahaya kebakaran. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau memang langsung praktek kita di bawah Bu, tapi yang saya tahu puskesmasnya tidak punya halaman agak lebar Bu. Sama dengan Maesan yang kanan jalan, kami ke Maesan, tapi akhirnya saya geser ke timur, ke Sumber Sari, geser ke timur. Nah, itu dari saya. Nanti biar ada tambahan dari Pak Kasih, sedikit dari saya, nanti Pak Kasih yang nambahkan langsung praktek. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syaratnya satu, diingat jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martanto, saya Kasih Damkar. Di sini saya akan belajar, kita bersama kita melakukan sosialisasi bagaimana sih cara menangani api kebakaran, terutama di daerah puskesmas, di kantor ini. Sebetulnya kuncinya untuk melakukan pemadaman itu hanya satu, jangan panik. Gak iso naluri memang. Jangan panik. Terus langkah yang kedua, secepat mungkin menghubungi kami 113 0332 113 113. Terus langkah yang ketiga, jangan berusaha memadamkan api dulu. Singkirkan media yang menyebabkan api bertambah besar. Karena kan kita tidak tahu penyebab kebakarannya itu karena faktor apa. Kalau di kantor paling dominan itu karena arus pendek. Moro-moro karena panik, ambil air setimba biar apinya padam, orangnya juga padam. Karena apa? Air adalah media penghantar listrik paling bagus. Jadi disarankan secepat mungkin menghubungi damkar. Satu itu. Terus kedua, media yang menyebabkan api tambah besar itu singkirkan. Karena logikanya, begitu api tidak ada media untuk dibakar, akan padam dengan sendirinya. Atau putus siklus api itu sendiri. Putus dengan oksigen. Karena api semakin besar kalau ada oksigen. Contoh sederhana saja. Punya lilin di rumah? Nah, bakar lilin itu, taruh, tutup pakai gelas. Mati. Kenapa? Karena tidak ada oksigen di dalamnya. Jadi tujuannya memadamkan api adalah memutus siklus api dengan oksigen. Jadi kalau ada kebakaran di dalam satu ruangan, jangan moro-moro dibuka. Pasti api akan lari keluar untuk menjilat. Dibuka, dilihat, kontrol apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena arus listrik, matikan dulu aliran listriknya. Langkah kedua, satu atau dua orang masuk untuk melakukan pemadaman menggunakan apar. Nah, nanti bagaimana cara dan tekniknya
kita ajari. Terus satu itu. Terus yang kedua, ibu paham sekali dengan tabung gas melon yang warna biru daun. Hijau. Kalau bahasa Inggrisnya namanya biru daun. Nah, pasti ya saya kira semua ibu-ibu paham sekali itu. Nah, gimana sih warna apa namanya gas melon itu, dan sering bergelut dengan tabung gas itu pasti pernah mengalami ngowos, bocor, terus pasti itu. Gak usah ada api, ada ngowos pasti lagi, pasti itu sudah. Gak usah ada api, lari sudah. Terus teriak. Parahnya lagi begitu ada api, ya itu sudah ambil video telah terjadi kebakaran. Sambil tambah sadar kalau pakai custom customer diangkat. Itu langkah yang sangat, karena begini, kebakaran yang paling bahaya adalah kebakaran karena faktor gas. Kenapa? Karena gas itu menempel di mana-mana, bisa di baju kita, bisa di kulit kita. Tapi selama tidak ada api, aman-aman saja. Walaupun busnya besar sekali, selama tidak ada pemicu api, aman. Pemicunya dari apa? Di dapur, di ruangan tempat kita masak, jangan sekali-kali menghidupkan spakel, karena di situ ada pemicu listriknya. Walaupun padat, saya kira kalau ibu-ibu sangat familiar sekali dengan kondisi di dapur, ya kan? Ibaratnya ya kita makan tak amat masuk ke colok, kan sama dengan itu. Nah, jadi begitu masuk dapur, langkah apa kalau sudah ngowos? Buka dulu semua jendela, keluarkan dulu, biarkan gas itu terkurai. Setelah itu ambil, dekati regulator, matikan. Kuncinya hanya satu, jangan menghidupkan listrik, pegang HP, jangan. Karena HP itu juga ada aliran listrik. Tapi sekarang ibaratnya HP ini ibaratnya pasangan kita. Setelah, kalau tidak ada HP, paniknya masalah. Pasti kalau tidak ada HP, seperti yang ada sesuatu yang hilang. Tuh, jadi langkah terakhir itu langkah penanganan gasnya. Kalau sudah jadi api bagaimana Bapak? Ledakan itu, di sana ada ledak tabung gas meledak. Itu bukan tabung gas yang meledak. Damkar sudah beberapa kali ke titik lokasi kebakaran, ledakan tabung gas, pakun bungkol gasnya. Yang dimaksud ledakan tabung gas di sini, ledak gas yang sudah keluar dari tabung memenuhi ruangan. Memenuhi ruangan. Ada percikan, jadi satu. Gasnya tetap utuh. Jadi itu yang dimaksud, karena tabung gas letup, sana punya apa? Jadi namanya omongan sih, dibumbui tambah asik. Jadi kalau sudah ada api, langkahnya apa? Nanti kita praktek bersama. Jadi intinya, kuncinya hanya satu, jangan panik. Kalau sudah terjadi kebakaran, singkirkan semua media yang menyebabkan api itu menjadi besar. Untuk penanganannya, untuk memadamkan, kalau memang bisa lakukan pemadaman, lakukan. Kalau ragu atau takut, secepat mungkin menghubungi damkar. Karena selama ini begini, baru ada kebakaran, kalau sudah tidak mampu, baru menghubungi damkar. Ingat, damkar itu manusia. Itu dia saya betul. Kecuali semua mereka langsung ada. Jadi saya minta tolong juga himbauan kepada mungkin di rumah, di warga sekitar, kalau terjadi kebakaran segera hubungi 113.
Jangan mengatasi dulu, tidak mampu baru menghubungi damkar. Itu kesalahan yang sangat fatal. Belum lagi proses dari damkar ke titik lokasi, belum lagi kendara di jalan. Banyak faktor. Karena kebakaran itu 5 menit pertama adalah kunci. Kalau penanganan salah, pasti api akan besar. Seperti yang di Uringin kemarin, Jatisari, itu sebetulnya kalau dari awal dihubungi damkar, insya Allah cepat. Karena sudah lambat, akhirnya 13 jam baru bisa dipadamkan. Karena ya memang api sudah betul-betul besar. Mereka sudah tidak mampu menangani. Akhirnya menghubungi damkar. Dari lokasi lumayan jauh. Damkar sendiri masih ada kegiatan. Jadi saya minta untuk semuanya yang ada di sini tolong sampaikan juga ke warga sekitar. Kalau ada kebakaran, secepat mungkin menghubungi damkar. Sebetulnya damkar sendiri bukan hanya menangani kebakaran, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Apapun itu yang mengganggu ibu-ibu atau bapak, kecuali pasangan ya. Mungkin ada hewan liar masuk rumah, bisa biawak, bisa ular, bisa kera, karena sering laporan seperti itu. Atau tawon ada, tapi siap. Atau bahkan kemarin yang lagi ngetren sekarang minta cincin juga, ya. Cincin kekecilan karena atau lama dipakai atau gimana, saking sayangnya sampai bengkak, hanya merasa kesakitan, minta tolong ke damkar. Siap damkar. Saat ini aja damkar aktivitasnya tadi apel, gelar pasukan, terus ke kawah huruf, terus distribusi air bersih, terus sekarang sosialisasi. Semoga aja nanti sore tidak ada, dan biar teman-teman standby di Mangku. Jadi ada yang mau ditanyakan, monggo, seputar di tabung gas biru daun, atau kita langsung praktek? Praktek, oke. Kita langsung praktek. Prakteknya di mana, Ibu? Di depan di garasi? Di mana? Oke. Begini, kita akan menjelaskan APAR, alat pemadam api ringan, yang sangat familiar sekali. Harusnya di puskesmas ada. Monggo Mas, kita akan sosialisasi. APAR ini seperti ini. Saya yakin ibu-ibu atau bapak-bapak, APAR ini kayak gini. Tapi cara menggunakannya bagaimana, perawatannya bagaimana, penempatannya bagaimana, saya kira perlu kita refresh. Lupa. Jadi mungkin Mas Imam bisa menjelaskan poin-poinnya dari APAR sendiri, bagaimana, terus nanti cara megangnya, cara menggunakannya, terus teknik langkah-langkahnya apa saja, perawatannya bagaimana, ini penting. Karena APAR itu ada masa kadaluarsanya sekitar 2 tahun. Karena tidak dirawat, bisa sampai 1 tahun bisa kadaluarsa, bisa tidak berguna. Karena APAR di banyak puskesmas itu rata-rata powder, tepung. Jadi di dalam itu isinya tepung. Nah, itu perlu perawatan. Ya mudah sih, enggak apa-apa. Kita pakai. Nah, jadi perawatannya itu hanya seminggu sekali. Seminggu sekali dijemur paling tidak 10 menit, terus sambil digoyang, dikocok. Jadi tujuannya apa? Karena begitu posisi diam, powder di dalam ini akan mengendap. Kalau didiamkan dalam waktu lama, ini akan menggumpal. Kalau sudah menggumpal, ini tidak berguna. Kan diterapkan hanya sedikit cepluk, jadi tidak terurai. Jadi harus kondisi powder di dalam ini harus tetap homogen, tidak terpisah.
Jadi begitu dikeluarkan berupa buih, berupa tepungnya masih bisa berfungsi. Nah, ini langkah-langkahnya. Moga Mas yang tekan. Baik Ibu-Ibu, saya akan menjelaskan APAR ini. Ini APAR adalah alat pemadam api ringan yang mudah dijinjing dan mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal kebakaran, dan memiliki berat 0,5 sampai 16 kilo. Sudah ada di sini ya aparnya. Jenis-jenis aparnya di sini macam-macam Ibu. Isinya ada air bertekanan, ada semi-country powder yang kita punya ini, punya puskesmas ini, jenis powder kalau tidak salah ini. Ya, jenis powder. Terus ada foam, ada halon, ada CO2. Tapi umumnya yang dipakai itu CO2, powder, sama foam. Untuk penempatan APAR itu dan pemasangannya, satu, harus mudah dilihat, mudah dicapai, dan mudah diambil Bu. Jangan sampai APAR ini terhalang oleh benda seperti lemari. Harus terlihat dan mudah diambil. Yang kedua, harus sesuai dengan klasifikasi kebakaran. Sudah tahu Ibu klasifikasi kebakaran? Klasifikasi kebakaran itu yang pertama ada kelas A. Itu kelas kebakaran benda padat seperti kayu, plastik, ya kardus dan lain sebagainya. Terus kelas B itu kelas kebakaran cair atau gas. Cair itu bensin, gas LPG. Ya. Terus yang C, kelas kebakaran C itu kelas kebakaran listrik. Yang terakhir kelas D, kelas kebakaran logam. Kenapa harus sesuai dengan penempatannya ini? Kenapa harus sesuai dengan klasifikasi kebakaran? Ada yang tahu Ibu? Nah, jadi jangan sampai salah penempatan Ibu. Contoh, jenis APAR foam ditaruh di tempat ruangan yang berelektronik, ruangan yang penuh dengan benda elektronik, misalkan ada penuh dengan komputer, kulkas, dan sebagainya. Karena kenapa? Foam itu mengandung air, mengandung konduksi, penghantar listrik. Terus yang ketiga, penempatan APAR tingginya 15 cm sampai dengan 120 cm. Jangan tinggi-tinggi Bu. Kalau tinggi-tinggi nanti ngambilnya susah ya. Tergantung pada dinding atau lemari kaca. Untuk perawatannya dan pengecekannya itu kita cek ini Bu, nozzle-nya, perawatan dan pengecekannya kita cek apakah ada sumbatan di dalamnya. Kadang-kadang ada hewan itu yang suka ngangkut tanah itu ya, itu bisa nyumbat ini. Itu dicek. Terus selain selangnya, tekanannya ngecek di sini Bu, di manometernya atau di pressure gauge-nya ini. Kalau untuk powder ini angka jarumnya harus di warna biru, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Hijau, ya hijau. Cek isi tabungnya. Untuk powder bisa dibolak-balik. Kalau sudah dibolak-balik gini bunyi, berarti dia sudah menggumpal Bu.
kalau posisi dalam bagus, bagus ini isinya. Kalau posisi di balik, dia seperti apa ya? Pasir dijatuhkan tuh, gitu. Terus bagian-bagiannya ini Bu, di sini ada handle, ada selang, ada pin pengaman ini Bu. Gunanya ini mengunci handle di bagian atas. Karena handle di bagian atas ini gunanya untuk mengeluarkan tekanan yang ada di dalam. Jadi posisi ketika menggunakan apar, mengambil dari tempatnya itu jangan sampai memegang handle di sebelah atas. Khawatirnya ini sudah lepas. Kalau sudah lepas ini bisa tekanan bisa keluar. Jadi bawanya megang handle yang bagian bawah. Cara penggunaannya itu Bu, kita lepas dulu pinnya. Ini pin pengamannya. Sebelum pin pengaman ini biasanya ada segel seperti ini Bu, segel. Gunanya segel ini, tahunya kalau sudah terlepas berarti dia sudah digunakan. Kalau masih dalam utuh berarti dia belum digunakan, belum dipakai. Kita buka dulu ini pinnya. Terus pegang nozzle-nya. Pegang nozzle-nya Ibu, jangan di tengah, bahaya. Pegangnya di ujung nozzle ini, selang ini. Kalau di tengah atau di belakang bahaya. Ketika ditekan, ini bisa kena muka kita. Bisa gini nanti. Karena bertekanan di dalamnya ini. Jadi kalau ujungnya dipegang, tinggal mengarah ke kanannya. Setelah itu ambil nozzle-nya ini yang sudah dilepas, pegang ininya, nozzle-nya, pegang nozzle-nya bagian ujung, arahkan ke titik api, jangan ke lidah api. Lidah api itu bagian di atas yang jinak-jinak itu Ibu. Arahkan ke titik api, sapukan ke kanan, ke kiri. Jangan berhenti sebelum api padam atau mati. Nanti kita praktekkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan Ibu? Mungkin masnya ada yang mau ditanyakan? Langsung praktik. Oke, kalau langsung praktik, jadi nanti poin-poin yang paling penting pada penggunaan apar itu adalah satu, cek ukurannya ini, posisi manometernya ini posisinya ada di warna hijau, terus cara memegangnya selang, kuncinya itu saja. Jadi selang itu pastikan pegangnya di ujung, karena ada kejadian pegang di bawah kena kepala, karena ini tekanan tinggi, jadi gasnya bisa kemana-mana. Tapi kalau sudah pegang ujung, neng lah, karena di bawah tinggal kita arahkan saja sudah. Kalau sudah tahu, aman sudah. Jangan disetel. Ya sudah, monggo kita belajar. Kita ke bawah aja langsung praktek. Apa aja alat itu gunakan? Kita belum menjelaskan ya. Selain apa kita sudah bisa pakai sarung bumi. Seperti ya. Kalau tidak ada sarung bumi, kita bisa pakai handuk.
kita tidak menemukan jalan seperti ini, tidak bisa pakai anu, air, tapi dibasahi air. Oh, pakai air. Besar. Jadi harus di air dulu. Bagaimana cara memegang karung doni, memadamkan dengan karung doni? Nanti akan kita contohkan. Jadi juga ada caranya, bukan asal pegang aja. Jadi ada tekniknya juga. Tekniknya juga untuk selain memadamkan juga ketika kita memadamkan tadi kita menggunakan api. Kita harus menggunakan anginnya. Jika anginnya dari timur, kita harus dari timur. Jangan memadamkannya dari barat. Karena apa? Karena anginnya dari barat. Karena di bawah itu berbahaya, akan membakar kita. Sama tuh ya, lidah kita berbahaya gitu, bahaya juga karena lidah tidak berulang. Kebakaran maksudnya tidak langsung bisa kebakarannya. Pastinya akan terjadi penyatuan normal kendaraan pada kebakarannya. Di sini bagaimana kita menangani kebakaran awal itu? Jika kita gagal menangani kebakaran yang awal, kami kecil, bagaimana cara teknik ketika ada kebakaran yang perlu diperhatikan, apa yang terbakar, media apa yang tepat untuk memadamkan api, misalnya di puskesmas yang seperti dikatakan tadi, dan mungkin kita sulit untuk tidak ada yang mulai dari maka bukan pemadam besar. Misalnya kalau di kantor atau di rumah kan banyak peralatan listrik, komputer, AC, apalagi peralatan yang menggunakan listrik. Bisa nggak kita pakai air? Nggak bisa. Jadi untuk memadamkannya kita menggunakan media apar yang tidak menghantar listrik. Contohnya CO2 powder yang tulis pakunya tidak menghantar listrik. Isinya kepot. Berani nggak pakai air bersama tapi? Nggak berani. Relawan. Kembali pakai air. Intinya terus harus listriknya. Nah, untuk arus listriknya, maka peralatan listrik itu berada di kelas kebakaran A. Bisa menggunakan air, tetapi ketika masih ada arus listrik, kita pakai apar powder. Kalau ada CO2. Siap. Jadi oleh ya karena pertama kita pemadaman menggunakan karung doni. Ini biasanya untuk dapur aja ya. Masaknya di rumahnya.
kalau bisa untuk kita sama Pak pemimpinan Udi. rumah. Banyak. Selain kalung goni apa Pak? Ya, Selain kalung goni Pak? Andung. sarung, selimut, ya selimut bisa. Yang tidak boleh Bu ya, selimut tetangga tidak boleh. Berbahaya. Tapi dibasahin dulu. Dibasahin dulu. Jilbab bisa ya jilbab? Bisa kita sesuaikan dengan yang mau dipadamkan. Misalnya penggorengan ya, ya harus agak lebar dari penggorengannya. Itu. Oh basah ya? Dibasahin dulu Pak. Kalau mereka enak Pak. Itu cara pegangnya ya. Ini Bu ya, pegangnya di antara jempol sama apa nih? Dari telunjuk. Setelah itu tarik batu. Anggap ini perisai kita. Kita juga sudah tidak usah khawatir. Kita sudah terlindungi sama karung goninya. Wanita anak api, kita mendatangi api. Tidak boleh dilempar. Kita taruh aja. Karena kalau dilempar, apinya akan keluar. Jadi akan mengenai mau praktek. Ya, coba yuk. Apa contoh lagi? Awas, kan nanti cemburan. Pelan. Taruhnya pelan. Ambilnya sama Bu, ambilnya sama tadi.
mana saya pakai jari ya ini kalau dimulai ini dering. Itu masuk dilempar ya? Karena dilempar Bu ya. Aku sudah tua. Air. Oh, menghantar listrik. Ya, nanti kalau ini kan mesinnya dia bisa air ya. Dan lagi terus nanti kan habis air. Tapi Bu jangan dilempar. Taruh aja Bu. Saya mohon dah. Perhatikan dari barusan ini kita belajar bagaimana sih dalam menangani kebakaran yang ada di dapur. Ibaratnya ini adalah alat masak kita yang sudah terjadi kebakaran. Tidak harus pakai karung goni. Masa kita ketahuan kebakaran masih mau ke toko beli karung goni. Intinya satu, cari media kain. Halo. Cari media kain yang sekiranya lebih besar. Ya tidak mungkin juga menemukan kain satu tangan, mungkin kan. Jadi langkah pertama, ambil kain yang sekiranya mampu menutupi semuanya. Bisa sarung, bisa selimut, bisa handuk, bisa juga jaket, mungkin lebih besar. Dan dibuat sebasah-basahnya. Untuk apa dibuat sebasah-basahnya? Ada yang tahu fungsinya dibuat sebasah-basahnya kenapa? Tapi takut sama air. Begini, serapat-rapatnya kain pasti ada celah. Ada celah bukan ada O. Jadi diharapkan dengan dibasahi berarti menutup pori-pori kain. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kain tetap dingin. Dan ingat, itu adalah tameng kita untuk menghadapi api. Jadi harus dipegang. Juga kenapa harus dilipat? Melindungi tangan kita. Dilipat, dibuat tinggi, jadi berjalan pelan. Menghadapi api harus lewat dari belakang. Itu yang paling aman. Karena api yang panas adalah lidah api. Jadi perhatikan. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada udara, apinya tetap panas? Apa harus menunggu? Tidak, benar. Memang tidak harus menunggu. Tetap menggunakan perlahan-lahan. Kuncinya itu, jangan dilempar. Panik itu Pak. Kalau panik Ya karena panik itu akhirnya dilempar. Ingat, dilempar itu bukan berarti api takut lari, enggak. Api justru akan kemana-mana. Bahaya, sedangkan di dapur itu banyak media untuk penyebaran api itu banyak. Jadi diharukan aja pelan, blek, sambil bukan berarti blek aja dipupuk-pupuk. Oh, sebetulnya begitu diperhatikan ditutup, yang ditekan itu sekitarnya. Iya, jadi biar tidak ada oksigen masuk. Jadi tujuannya begitu menutupi, perhatikan begitu menutupi, bukan langsung harap api tambah
tidur, dia begitu ditutupi, sekitarnya diyakinkan bahwa tidak ada oksigen masuk atau keluar. Pupuk itu mengindikasikan ada asapnya enggak? Kalau keluar asap putih itu menandakan api sudah padam. Jadi langkah begitu tutup sekitarnya, pastinya tidak ada oksigen keluar masuk. Kalau sudah diyakini tidak ada, baru tidur. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ada. Praktek ya? Iya. Ayo sudah, karena kan tidak ada. Tunggu. Wah, obor kaca ini. Dibimbing enggak, api kalau dengan damkar sudah jinak. Cuma 2 yang enggak jinak. Tangan masuk. Ya. Ya memang panik sih. Iya, sama ya. Selama kita berada di posisi kain terlindung, aman kita. Makanya buatlah kain itu sebasah-basahnya. Paham? Jadi kuncinya itu satu, jangan dilempar. Buatlah kain itu sebasah-basahnya. Oke, kalau sudah itu kita bermain yang lebih bersemangat lagi, langsung berhadapan dengan api. Bagaimana kalau yang kebocoran itu digas dan sudah ada api? Tidak akan bisa kemana-mana, juga tidak akan lepas, tapi pasti ada gas keluar. Kalau sudah begini, bagaimana caranya kita meninggalkan kondisi tabung gas seperti ini dalam waktu yang lama dan aman? Lepas itu benar sekali. Langkah yang aman adalah putar ini setengah. Setengah. Itu ke arah jam 3. Ini gas tidak akan pernah keluar. Jadi kalau keuntungannya seperti ini, kalau sering dibuka, sering dimasang, dibuka, dipasang, yo silnya akan lower. Suatu ketika pasti akan ngumus. Lower, Fer. Ya sama, sudah kalau sering dipakai ya pasti akan lower. Silnya maksudnya saya ada sil. Jadi ini aman dan ini tidak akan lepas. Ini segi keuntungannya, jadi tinggal 2-3 hari aman sudah. Jadi kalau mau bepergian, pastikan kondisi tabung gas yang memang lebih aman dibuka. Tapi kan kalau dibuka, dipasang, kadang kita beli, isi ulang, begitu dipasang, regulatornya sudah mau siap. Nah, terus disiasati, dikaret, dikasih beban. Damkar tidak menyarankan itu. Sarannya Damkar, belilah gantilah silnya. Iya, 1.000 hanya. Apalah artinya 1.000 dibandingkan isi dapur, isi rumah. Ya. Kondisi darurat, tapi kok aman ya berkelanjutan. Tapi kan dengan perlakuan seperti itu tidak disarankan memang. Sebaiknya ganti silnya. Kalaupun sudah habis, saya sarankan silnya diambil. Jadi kondisi isi ulang tidak ada sil, ya diharapkan pabrik isi sil baru lah. Ya, walaupun kita juga tidak mengharapkan
sil itu nanti lari ke kita, paling tidak kita membantu keamanannya sesama lah. Jadi disarankan karena kita isi ulang pun silnya pasti sil bekas. Kalau saya biasanya kalau sudah sil bekas seperti itu, saya buka, ingat nyongkelnya jangan pakai logam, pakai bambu bisa, kayu bisa, pokoknya jangan berlebihan. Karena kalau ada percikan itu yang dilakukan. Iya Pak. Pakai bambu aja. Karena itu media logam ketemu logam, ya siapa mungkin kita kan istilahnya kan mencegah. Nah, sebaiknya pakai bambu, pakai kayu. Nah, sekiranya masih tusuk sate bisa. Biasanya kalau saya darurat kalau sudah keluar seperti itu, saya ambil, saya lihat belakangnya, baliknya. Kalau masih utuh, dicoba dipasang lagi. Dibalik, pasang lagi. Kalau biasanya aman, karena posisi yang di atas biasanya kena apa ya, kena tekanannya regulator biasanya pipih. Lubangnya lama-lama lebar. Nah, kalau dibalik kemungkinan masih utuh. Kalaupun itu dipasang tidak bocor bisa digunakan. Tapi kalau sudah dibalik tetap bocor, ya sebaiknya diganti saja. Itu. Karena di sini berhadapan dengan api. Dan perlu ibu ketahui, gas itu tidak panas. Yang panas itu apinya. Nanti kita buktikan bagaimana sih cara memadamkannya kalau seandainya terjadi kebocoran dari tabung gas yang terus ada api blek. Matikan saja gasnya, bukan apinya. Langkahnya bagaimana nanti teman-teman akan praktek. Cukup nanti dia pakai satu jari dah. Jangan terlalu cepat. Punya masih belum selesai sudah api padam. Begini, saya menjelaskan tadi yang panas itu apinya, bukan gasnya. Jadi yang penting tangan kita itu aman. Kalaupun ragu, basahi tangan kita. Pakai air. Jadi jari kita yang dibasahi. Jadi waktu jari kita dibasahi, untuk menutupnya enak. Gas. Lagi gas. Tunggu pelan-pelan Mas. Jangan ragu Pak ya. Kuncinya satu, jangan ragu. Hah? Kelihatan Apinya kan ada di depan. Gasnya di sini. Gak panas sih. Ada jarak antara. Yang penting jangan ragu. Kalau ragu, cepet. Kamu kasih contoh. Gasnya ada jari. Ini nggak kena api. Dibasahin kok? Enggak. Yang penting jangan ragu. Gerakan. Di mana sih? Kalau ada selang kebocorannya di mana? Misal di Kebocorannya di mana? Misalnya kebocorannya di sana. Masih tahu Ibu, perhatikan ada kebocoran. Pertamina memberikan
gas itu kalau bocor akan tertiup karena Pertamina memang sudah ngasih aromanya. Halo. Begini, yang aman lepas regulator itu lebih aman. Regulator yang ditarik. Lepas. Jadi perhatikan, untuk menangani tadi, emasnya tadi begini lama ya. Di sini lama. Perhatikan. Begitu ada kebakaran, langsung dari belakang. Saya mengatakan memadamkan api seranglah dari belakang. Jangan dari samping. Tadi kan begini. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Jari kita sudah terlumuri gas. Seranglah dari belakang dan jangan ragu. Coba, ayo. Jadi tadi yang ditutup adalah gasnya, sumber apinya. Karena tadi ada gas, ada lidah api. Jadi yang dipadamkan itu yang ditutup adalah gasnya, bukan apinya. Karena sumbernya panas itu api, bukan gas. Ya, itu kakek ngomong, ya apa? Kalau kita tidak masa kebocoran gas ini. Yang posisi di puskesmas masih ngomong lebih damkar. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Kenapa? Di dinding kita ambil, terus kita buka pinnya ini. Sebelum buka pin ini biasanya ada segelnya seperti ini, Bu. Kita buka dulu segelnya. Bukan bisa kalau cuma buka-buka. Terus bawanya ke lokasi api yang terbakar, pegang handle di bagian bawah. Jangan sampai pegang yang di atas. Setelah nyampe, kita sudah buka, ambil nozzle-nya. Pegangnya tadi di ujung, biar enak ngarahkannya. Ya, kalau di sini ini bahaya. Bisa kena kita gini. Karena ini tekanan. Sehingga mendorongnya nitrogen. Ya. Jaraknya 4 sampai 6 meter. Ya. Arahkan ke titik api. Jangan ke lidah api. Sapukan ke kanan, ke kiri. Jangan berhenti sebelum Ibu kasih tahu caranya pegang sudah. Ujungnya yang dipegang. Jangan di tengah. Kosang kan? Ada ujungnya ada. ambil apa? Sama dengan ujungnya. Kuncinya dibuka. Ambil nozzle-nya. Pegang ujungnya. Sebelum ini terarah ke api, pegang handle di bagian bawah. Bila sudah mau nyemprot, ini tekan ke bawah. Ya. Ini jauh. Ini jenis powder, Ibu. Kalau powder ini kelebihannya bisa digunakan untuk kelas kebakaran ABC. Cuma kekurangannya ini dia meninggalkan residu atau bukan? Ya. Kalau CO2 tidak meninggalkan residu, tapi mahal, Ibu. Monggo. Ayo ibu berani. Yang penting megangnya betul.
ada selangnya berani. Jarak jauh soalnya. Iya. Tinggal di ujung. Suka bukan selang juga. Kang bawah. Yo, dulu. Wes. Hey. Tenang, ada mas. Ayo dekat. Jangan dulu. Kakaknya. Din, yang maju. Kira-kira. Tembak jaraknya. Arahkan ke atas.